Yang di rumah boleh sambil minum. Sehat hari ini semuanya? Alhamdulillah, baru saja kami terima sumbangan dari Allah. Halo, Dan kita mohon sebutkan namanya. sehat semuanya? Ya, peringatan Shallallahu Alaihi Suara Ibu terdengar nggak? Wasallam. Mudah-mudahan hamba Allah Terdengar ya? Dengar, Bu. serta ditunaikan untuk majelis nantinya yang awal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sambil menunggu temannya, masih ada waktu sedikit. Silakan diisi dulu daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Isi, Bu. Punya ulun kadang muncul, Bu. Bentar Ibu. Nah, itu sudah dipaste lagi sama temannya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Yang Ibu share screen kelihatan nggak di tempat kalian? Halo. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan. Ganti kursi dulu sebentar. Itu yang di depan nama kalian itu NIS kalian ya? 30200 itu semuanya NIS ya? NESN kayak itu, Pak? Oh. Mohon maaf, mungkin suara Ibu tidak terlalu bisa nyaring karena di sekolah ini sedang ada kegiatan di masjid. Terdengar nggak suara Ibu? Kedengeran, Bu. Jelas aja ya? Bu. Jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Jelas, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan salah satu dari kalian untuk pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa pada pagi hari ini? Ya, siapa saja boleh. Mau laki-laki, mau perempuan boleh. Dari kelas berapapun juga boleh. Siapa yang mau memimpin doa? Atau Ibu tunjuk saja? Tunjuk ya, Bu.
Tujuh aja, Bu. Tujuh aja, Bu. Aditya 10.5. Silakan Aditya. Halo Aditya. Aditya masih di Zoom? Keluar dia, Bu. Nggak ada nih. Siapa ya? Ahmad Randy, kelas 10.5. Silakan. Ya, Bu. Iya, silakan pimpin doa dulu sebelum memulai pelajaran. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Eh, hari ini kita lanjutkan materi kita yang di dalam ruangan. Kalau kemarin kita sudah belajar tingkatan-tingkatan norma, ada yang masih ingat apa saja tingkatan-tingkatan? Dari mulai cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Jadi tingkatan norma itu dibedakan sesuai dengan sanksi yang diberikan. Jadi semakin ke atas ya tingkatannya, sanksi yang diberikan juga semakin berat. Oke, jadi ada cara, kebiasaan, kemudian tata kelakuan dan adat istiadat. Nah, hari ini kita belajar tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Adakah yang tahu dulu apa itu kepribadian? Ya, silakan Febri. 10.1 apa Febri? Pribadi itu kayak kita sendiri gitu, Bu. Kayak Ya, misalnya mau ngobrol sama orang gitu, tapi cuman berdua gitu. Itu kan. Oh gitu, kepribadian. Ada lagi yang berbeda? Silahkan yang lain boleh menambahkan jawabannya. Apa itu yang dimaksud? Kepribadian adalah ciri-ciri yang menonjol. Ciri-ciri yang menonjol boleh. Bagus Karakteristik, jawabannya. Bu. Ya, siapa? Karakteristik, Bu. Karakteristik boleh. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi? Karakteristik, ciri khas yang menonjol, boleh ya. Oke, ini ada 4 gambar di sini. Ada gambar 1 itu ada seorang ibu kira-kira dengan anaknya ya. Yang kedua juga ibu dan anak tapi dikelilingi oleh orang lain. Kemudian ada yang baju biru itu adalah anak-anak TK, kemudian yang ini adalah anak SD ya. Oke. Nah, kita tahu yang namanya sosialisasi itu kan proses belajar sepanjang hayat. Jadi kita ini dari kita lahir sampai kita meninggal, sampai kita masuk liang lahat itu selalu yang namanya mengalami proses sosialisasi. Kenapa? Karena itu tadi, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam proses sosialisasi, apa yang akan kita pelajari? Nah, yaitu proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai aturan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya. Dari lahir kita sudah diajarkan cara-cara hidup, gitu, cara makan pakai tangan kanan, kemudian mengucapkan salam, misalnya gitu, yang menghormati orang tua, itu juga termasuk proses sosialisasi. Nah, proses sosialisasi itu dikenal dengan proses pengambilan peran atau role taking. Ada 4, ingat. Jadi sampai kita meninggal kita tuh
apa namanya ya, melewati tahapan-tahapan ini. Tahap preparatory stage, tahap persiapan. Tahap play, tahap bermain. Tahap game stage, tahap siap bertindak. Tahap generalized order itu artinya kita sudah dianggap dewasa. Ya. Kita mulai dari tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan. Jadi saat seseorang anak ini lahir, itu kita sudah dipersiapkan untuk mengenal dunia luar, ya, dunia sosial. Misalnya pada tahap ini anak mulai melakukan kegiatan meniru. Misalnya kita diberi makan misalnya sama orang tua kita atau ibu kita, ya. Kata makan biasanya yang diucapkan oleh mama atau orang tua kita, ya. Itu biasanya diucapkan dengan kata apa dulu pertama? Ada yang ingat nggak waktu kecil? Atau pernah dengar atau punya adik misalnya? Misalnya, yuk mamam yuk, misalnya gitu ya. Atau mam, atau maem gitu ya. Nah, pada saat ini sudah ada proses peniruan terhadap orang dewasa, tapi belum sempurna, ya. Jadi kita sering dengar kata makan, ayo mam dulu yuk, gitu ya. Atau misalnya, ayo mamam dulu, misalnya. Sering nggak dengar seperti itu ketika kita lihat adik kecil atau siapa kita misalnya di sekitar kita? Ada nggak yang seperti itu? Ada, Bu. Ada ya. Nah, itu namanya tahap persiapan. Jadi kita sudah mulai dikenalkan dengan dunia luar, dipersiapkan mengenal dunia sosial kita, ya. Yaitu proses ini, tahap persiapan ini berlangsung di rumah biasanya, ya, di mana kita tinggal dari 1 sampai 4 tahun seperti itu, ya. Nah, makna kata mam, maem, misalnya ya, mamam tadi ya, itu secara sempurna tidak dipahami oleh anak, ya. Belum dipahami secara tepat. Nah, lama-kelamaan makna kata makan, ya, akhirnya dipahami oleh anak. Jadi perlu proses. Jadi tidak bisa 1 kali atau 2 kali, harus berulang-ulang seperti itu, ya. Nah, jadi pada tahap ini, tahap persiapan ini, proses peniruan terhadap orang dewasa itu sudah mulai ada walaupun belum sempurna, ya. Atau misalnya adiknya kan bertagih makan misalnya, ya, mamam gitu, ya. Nah, itu sudah namanya tahap persiapan atau preparatory stage, ya. Yang kedua, setelah kita tahap persiapan, kita ada tahap play stage, tahap bermain peran dengan orang-orang dewasa yang ada di sekeliling kita, ya. Nah, pada tahap play stage ini, ya, itu tahap meniru kita tuh sudah mulai sempurna. Pernah nggak lihat misalnya kalau tadi adik kecil ini juga adik kecil atau siapa misalnya, ya, bermain perempuan misalnya, ya, bermain masak-masakan, kelontang misalnya di wajan, panci, atau misalnya kan ada yang khusus untuk mainan yang khusus untuk masak-masakan untuk anak-anak, ya, atau balita gitu, ya. Baik yang dari plastik maupun yang dari besi, ya. Atau misalnya si anak laki-laki misalnya berpura-pura seperti sopir misalnya, dia mengendarai sebuah mobil truk misalnya, ya. Seolah-olah dia menjadi sopir, ngeng. Seolah-olah dia yang mengendarai mobil itu. Nah, itu disebut dengan tahap play stage. Nah, biasanya ini terlewati pada usia 4 tahun sampai 6 tahun. Ya, tahap play stage. Nah, biasanya siapa yang ditirunya ini adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Siapa yang sering berinteraksi dengan dirinya, itulah orang yang pertama kali ditirunya. Benar nggak? Yap. Pernah mengalami nggak Benar, seperti benar. itu?
Kalau Pernah, ibu Bu, sih pernah. sering ya, karena ibu punya Pernah, anak Bu. balita di rumah ya. Biasanya ibu sedang masak, potong-potong sayur kah misalnya, atau apa ya, bikin telur dadar kah atau apa gitu. Mak, kakak aja mah yang ini mak, yang kocok-kocok telurnya misalnya, atau yang potong-potong sayurnya gitu, ya, seperti itu ya. Jadi dia menganggap dirinya itu seperti orang dewasa. Misalnya abahnya kan membengkel, misalnya untuk anak laki-laki ya. Nah, si anak juga sibuk ambil kunci-kunci atau apa, atau tang atau apa gitu ya. Seolah-olah dia juga sedang memperbaiki mobil misalnya seperti itu ya. Nah, dengan kata lain pada tahap play stage atau tahap bermain ini ya, yang ditiru tadi adalah orang-orang dewasa, kita di sini si individu ini sudah mengenal yang namanya dunia sosial. Artinya ada orang lain selain dirinya. Ya. Ada orang lain selain dirinya dan keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, tahap game stage atau tahap bertindak. Ini menempatkan posisi pada orang lain kemampuannya bermain bersama-sama. Nah, ini ketika anak tadi sudah bisa berteman dengan anak tetangga misalnya ya. Nah, itu artinya tahap game stage. Artinya di sini dia sudah bisa menempatkan dirinya sebagai siapa? Oh, di dalam pertemanan, dalam permainan ini harusnya seperti apa? Sudah tahu dia. Oh, kalau misalnya main apa ya? Main tali atau main apa? Biasanya main apa anak-anak itu ya? Kalau sekarang main HP ya. Kalau dulu misalnya main tali atau main apa yang main kayak di tanah di garis-garis, kemudian di apa tuh Oh namanya? itu tim Main apa itu? Timprak, Bu. Hah? prak. Main apa tuh? Timprak, Bu. Apa? Main timprak. Main Iya, timpra. Oh, Timprak, Bu. kurang terlalu familiar dengan namanya. Nah, misalnya kalau misalnya ya yang dilempar tadi batu kah atau apa itu mengenai garis misalnya itu dianggap batal atau kalah seperti itu. Nah, itu dia sudah paham yang seperti itu. Atau main apa namanya ya? Yang besasahan tuh biasanya tuh musang lawan ayam atau musang lawan apa? Anjing lawan ayam apa misalnya. Yang kalau dapat dimakan kisahnya dimakan apa ya kira-kira tuh. Nah, mereka sudah paham, oh ini aku dapat nih, dapat oleh yang si pemangsa berarti aku kalah. Nah, dia sudah tahu itu artinya. Jadi aturan-aturan dalam permainan itu dia sudah memahami walaupun secara sederhana ya. Itu namanya tahap game stage. Jadi sudah siap bertindak, sudah bisa menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tahap generalized order atau penerimaan kolektif. Nah, pada tahap ini ya itu individu tadi sudah dianggap sebagai dewasa, memasuki fase memasuki pada dewasa. Dia sudah bisa menempatkan dirinya tentunya ya di tengah-tengah masyarakat berinteraksi. Bagaimana cara kita bagaimana cara kita menempatkan diri kita di tengah masyarakat ya. Jadi ada yang namanya self concept. Jadi seseorang itu berkembang ya melalui interaksi dengan lingkungannya. Jadi ada teori cermin diri namanya. Looking glass shape kalau tidak salah ya. Nanti silahkan dicek aja di search engine-nya ya. Teori cermin diri. Jadi kita itu membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. Ya. Membayangkan diri kita di mata orang lain. Kemudian kita membayangkan bagaimana orang menilai kita. Kita di mata orang lain, kemudian penerimaan orang dan penilaian orang terhadap kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana setelah kita di nilai tersebut, apa perasaan kita, seperti itu ya. Itu namanya teori cermin diri. Misalnya kita membayangkan diri, contoh misalnya seperti ini ya,
eh, apa namanya, ibu misalnya seorang guru pada sekolah menengah atas SMA, ya, misalnya ketika ibu datang ke sekolah menggunakan pakaian yang tidak semestinya, misalnya menggunakan rok mini. Rok mini tahu? Tahu nggak? Ada yang sering pakai rok mini nggak di sini? Halo? Halo? Nah, Iya, Bu. Iya. ini pada tidur semua, Kak? Atau apa ini? Enggak, Bu, enggak. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kata Bu. Nah, misalnya tadi ibu sebagai seorang guru datang ke sekolah pakai rok mini. Kemudian ibu membayangkan bagaimana ibu di depan kalian. Setelah itu bagaimana penilaian kalian terhadap ibu? Kemudian ibu menyikapi apa yang kalian komentarin tadi, bagaimana ibu menerimanya, ya. Misalnya tadi ibu pakai rok mini, apa penilaian kalian kira-kira kalau ibu seperti itu masuk ke dalam ruangan, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Atau Merasa para pantas. lelakinya sedang traveling? Ayo, bagaimana Nazil? Penilaian kalian? Kayak enggak pantas, Bu. Kalau Tidak seorang pantas, ya. Nah, bagaimana kita membayangkan orang lain menilai kita, oh, aku dipandang tidak pantas oleh anak-anak seperti itu, mungkin seperti itu ya. Nah, bagaimana perasaan ibu ketika akibat dari penilaian tersebut? Ya, biasanya ya, ketika sudah mendapat penilaian dari orang lain, perasaan kita itu akan sedikit terpengaruh dari penilaian orang lain tersebut. Sehingga ada di dalam diri kita untuk menyesuaikan dengan apa yang orang lain nilai, ya. Ya enggak? Setelah mendengar tadi, kada nyaman ya, ternyata disambati anak-anak seperti itu ya. Kemudian ibu merubah penampilan ibu misalnya seperti itu. Nah, berarti itu namanya looking glass left. Nah, siapa saja agen-agen sosialisasi dari kita lahir sampai kita meninggal, itu yang pertama adalah keluarga, kinship. Pada keluarga inti atau nuclear family atau sering juga disebut dengan keluarga batih gitu ya. Keluarga batih, keluarga inti. Siapa saja biasanya yang terdiri dari keluarga inti? Ada yang tahu jawabannya? Keluarga inti itu terdiri dari siapa saja? Ayah, Ibu. Ayah, ibu, Anak, Bu. iya. Ayah, ibu, saudara kandung, saudara angkat yang juga belum menikah yang masih tinggal dalam satu rumah. Misalnya orang tuanya nggak ada, ayah ibu nggak ada, tapi tinggal dengan kakek nenek, nah itu juga termasuk keluarga bati. Sedangkan ada juga yang disebut dengan keluarga luas. Siapakah keluarga luas itu? Siapa kira-kira? Siapa saja anggota dari keluarga luas atau biasanya sering disebut dengan extended family? Keluarga jauh, Bu. Siapa misalnya? Sepupu, Bu. Boleh, sepupu boleh. Atau tante, om. Siapa lagi? Iya, om, tante, ya, nenek, kakek. Siapa lagi? Yang masih dalam satu garis kekerabatan seperti itu ya. Nah, pada masyarakat perkotaan yang padat penduduknya, sosialisasi ini biasanya ya berada di luar dari anggota kerabat. Anggota kerabat biologis anak. Nah, kalau kita di di perkotaan,
Karena itu pekerjaan beragam, ya. Jadi biasanya agen sosialisasi keluarga ini tergantikan oleh orang lain. Misalnya seperti ini, kalau pada masyarakat tradisional umumnya ya, anak itu lahir yang mengasuh siapa biasanya? Keluarga ya, mama ya, sampai sekolah baru masuk TK baru masuk ke sekolah. Nah, tetapi pada masyarakat perkotaan, peran keluarga ini kadang-kadang digantikan oleh orang lain yang bukan kerabat. Contoh, misalnya punya anak, orang tuanya bekerja, akhirnya anaknya dititipkan di taman penitipan anak. Nah, berarti agen sosialisasi keluarga tadi digantikan oleh orang-orang yang berada di luar dari kerabatnya, ya, yang tidak ada hubungan biologis dengannya, seperti itu, ya. Atau misalnya kita mempekerjakan pengasuh bayi di rumah, yang tentu saja juga tidak ada hubungan biologis dengan individu tersebut, ya. Nah, jadi orang yang pertama kali atau agen yang pertama kali bertemu kita, ya, itu adalah keluarga, mama, abah, kakak misalnya ya, atau nenek yang masih satu kerabat, yang masih satu rumah. Nah, di dalam keluarga kan dalam proses sosialisasi itu selalu mewariskan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ya. Nah, mengapa di dalam keluarga ini adalah faktor yang paling penting, ya. Sudah berapa kali Ibu singgung bahwa dalam keluarga ini prosesnya berlangsung lama, ya. Dan ada ikatan batin. Coba aja kalian berkumpul dalam waktu yang lama, pasti akan merasakan kasih sayang. Benar nggak? Lawas berkumpul mama tuh pasti sayang, kakak, abah tuh pasti ada rasa sayang. Ya nggak? Iya, Bu. Nah, ketika ada perasaan sayang, ya, ada ikatan batin yang kuat, maka apa yang ditanamkan dalam keluarga itu sedikit banyaknya mempengaruhi apa yang akan kita lakukan di luar. Ya, mempengaruhi kepribadian kita nantinya, ya. Oke, nanti Ibu jelaskan sampai di situ. Yang kedua adalah teman sepermainan atau teman sebaya atau disebut juga dengan peer group. Teman sebaya ini adalah agen sosialisasi yang ditemui setelah si anak tadi sudah mampu bepergian keluar rumah. Umur berapa tahun ya kira-kiranya bisa berkawan? Berapa tahun? 3 tahun bisa, 4 tahunan ya. 4 tahunan tuh sudah mulai bisa berkawan di luar rumah. Itu yang namanya teman sebaya artinya hampir seumuran. Misalnya kalau kalian usianya berapa sekarang? 15. 15. Berarti yang namanya teman sebaya tuh bisa mundur di bawah kalian 1 tahun, bisa naik di atas 1 tahun ya. Jadi misalnya 15 bisa 16, kemudian bisa juga 14 gitu. Itu namanya teman sebaya. Kalau misalnya umur 10 tahun temenan dengan umur 30 tahun, sebaya enggak? Kira-kira? Enggak, Bu. Tidak ya? Enggak. Karena jauh sekali perbedaan umurnya. Sambil minum dulu ya. Nah, dalam kelompok teman sebaya, ya, ini biasanya terjadi akulturasi. Akulturasi artinya percampuran budaya. Kemudian pada teman sebaya juga ini mengajarkan mobilitas sosial. Ya, artinya bisa saja di rumah dia sebagai anggota keluarga, tetapi di
teman sepermainan dia adalah ketua geng misalnya ya. Nah, itu disebut dengan mobilitas sosial. Jadi ada tingkatan-tingkatan di dalam kelas sosial. Nah, kemudian di sini di kelompok teman sebaya juga ya, itu memicu individu tersebut untuk mempunyai kesempatan dan memperoleh peran status baru. Misalnya seorang anak tadi, kalau dipilih jadi ketua geng, kalau misalnya di rumah dia hanya sebatas anak saja ya yang harus nurut dengan orang tua. Tapi ketika dia sudah jadi ketua geng, ketua kelompok ya, dia yang menentukan. Dia yang mengatur semua anggota-anggotanya. Jadi ada peran dan status baru dalam mobilitas sosial. Jadi artinya dalam perpindahan status ya. Nanti di kelompok teman sebaya tuh ada 4. Ada yang dari hobi gitu ya. Ada yang dari minat, kemudian dan lain sebagainya, nanti akan Ibu jelaskan. Oke, yang ketiga yaitu sekolah atau lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan ya baik formal maupun informal, nih formal aja dulu ya. Kita diajar untuk belajar membaca, berhitung, menulis. Ya enggak? Dari TK sampai SMA ya. Kemudian aspek lain yang kita pelajari di dalam lembaga pendidikan apa? Kemandirian. Kalau di rumah misalnya ya, tugas rumah nyapu, cuci piring atau apa itu kadang-kadang dilakukan bersama-sama atau dilakukan secara bergantian. Tetapi kalau di sekolah semua tugas itu dilaksanakan secara mandiri. Ada PR kerjakan sendiri, tuh ya. Tugas piket kelas dikerjakan, ya. Tidak bisa digantikan dan dibantu oleh orang rumah. Selain kemandirian juga diajarkan untuk prestasi achievement, ya. Apa di situ? Prestasi sebagai apa? Boleh di bidang akademik atau di bidang non akademik. Akademik. Ya. Kalau akademik apa contohnya? Yuk, ada yang bisa menyebutkan? Prestasi bidang akademik? Apa? Ayo Repa, apa Repa? Repa kelas 10-2. Ayo. Atau Agustin, kelas 10-2 juga. Ada yang tahu nggak? Prestasi akademik dan non-akademik. Peringkat kelas, Bu. Boleh. Ada lagi? Misalnya ikut kejuaraan olimpiade dan sebagainya ya. Selain yang disebutkan oleh tadi. Itu kayak Kalau non-akademik, ada yang tahu? prestasi, mengikuti kegiatan ekstra. Boleh. Non akademik tuh di non belajar, Bu. Iya. Misalnya kegiatan apa? Yang olahraga, Bu. Ya, olahraga Iya. boleh. Atau Juara misalnya, turnamen, Bu. oh boleh. Turnamen apa dulu? Hah? Futsal Turnamen ML, Bay. Boleh. Juara berapa kira-kira? Boleh ya. Jadi non akademik itu berhubungan dengan ke skill di luar akademik ya. Misalnya tadi di bidang olahraga, kemudian di bidang ekskul lainnya. Oke. Nah, di dalam sekolah, di lingkungan tadi ya, di lingkungan sekolah, itu kita diajarkan untuk membentuk kepribadian. Ya, membentuk kepribadian siswa. Misalnya, siswa dibiasakan untuk tertib, berpikir logis, kemudian hidup terencana. Bekerja sama juga diajarkan di dalam sekolah. Akhirnya terbentuklah
kepribadian siswa tadi menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Ya, melahirkan terobosan-terobosan baru, benar nggak? Ya, misalnya aja terobosan baru di sini misalnya pembaharuan cara hidup sehat. Ya, kalau misalnya dulu di rumah ternyata kalau makan itu Mai harus cuci tangan. Kalau ada cuci tangan makan cacing gitu ya. Kalau di rumah biasanya langsung. Kemudian Mak, kalau di sekolah tuh ternyata kalau sebelum makan berdoa dulu, misalnya seperti itu ya. Jadi ada terobosan-terobosan baru termasuk di bidang kesehatan. Nah, kalau misalnya orang dulu kalau sakit perginya ke dukun atau apa kalau orang bahasa sini apa namanya? Tetangga kampung. Ya enggak? Nah, tapi kalau kita sudah masuk ke lingkungan apa nih lembaga pendidikan, kita diajarkan untuk berpikir loh logis. Ya. Ini sedikit Ibu ingin ceritakan, jadi ada pengalaman ya. Pengalaman dengan seseorang masih tetangga juga dengan Ibu. Jadi anaknya itu sakit. Anaknya masih balita, masih 2 tahun. Sakitnya tuh kayak ada bisul-bisulnya gitu. Bisul di bawah dagu, kemudian bisul di leher, bisul di belakang, apa namanya, leher tuh. Jadi kalau sudah pecah satu, tumbuh lagi di lain, seperti itu. Kebetulan si orang ini tidak sekolah, ya. Kebetulan dia kerja dengan ibu di rumah, tidak sekolah, dia tidak tamat lah seperti itu ya, tidak sekolah, tidak menamatkan sekolahnya. Nah, akhirnya cerita dengan ibu, Mbak, anak ulun ini sakit ini. Langsung aja ibu sarankan untuk ke dokter, gitu ya. Coba dicek ke dokter dulu. Nanti sudah tahu sakitnya apa, nanti terserah kamu mau pakai alternatif yang obat herbal atau mau pakai obat dokter. Tapi dia tidak percaya dengan apa yang ibu sarankan. Pergilah dia ke dukun. Bukan dukun juga sih, apa ya? Ya orang yang bisa lah, tetangga kampung. Oh ternyata dibilangnya ini ada inguan. Inguan tuh apa bahasa di sininya ya? Apa? Peliharaan gitu ya. Yang kada dikasih makan katanya. Kalau nggak buaya atau apa gitu ya. Pernah nggak dengar cerita seperti ini? Jadi ada Pernah, punya Bu. peliharaan yang Pernah, tidak Bu. dikasih apa? Peliharaan ini artinya secara gaib gitu ya. Ada yang berbentuk buaya dan lain macam. Akhirnya tidak digaduh tuh tidak dikasih makan, tidak diritualin seperti itu ya. Akhirnya ceritanya menurut orang yang pintar tadi ya, ngamuk orangnya, gaduhannya ini ngamuk karena kada kada diritualin. Akhirnya berangkatlah pulang kampung dia. 2-3 hari pulang kampung, acara ritual gaduhan itu habis berjuta-juta ternyata. Ada 2-3 juta habis acaraan itu ya. Pulang lagi ke Muara Teweh. Seminggu 2 minggu masih aja ternyata ya penyakitnya itu belum hilang, masih timbul, kadang kayak bisul tadi, nanti pecah tumbuh lagi di mana-mana terus itu. Berangkat lagi lah dia ke orang pintar yang satunya, yang arah kemana katanya gitu, arah ke Puruk Cahu, ke arah kemana kah kalau nggak salah ke sebelah situ. Katanya juga harus menyediakan ini, banyak lah yang disediakan. Kalau tidak salah naik motor berdua dengan saudaranya ke sana, anaknya dibawa sampai meriang badannya, sampai orang tuanya sakit. Kemudian pulang dari sana juga dia harus menyediakan sesajen. Ya sesajen lah ibaratnya apa tadi?
bikin apa gitu, bubur bubur putih, bubur merah dan segala macam, dan juga habis banyak ke sana, maksudnya habis mengeluarkan biaya gitu ya, juga tenaga. Bulik lagi ke Muara Tewe, ternyata tidak hilang-hilang juga, masih saja ternyata penyakitnya itu. Alhasil waktu ibu-ibu pulang, ibu di Banjarmasin mau lebaran itu, telepon lagi dia ke HP ibu. Mbak, tanya dengan ibu, Mbak, kayak apa ini Mbak? Karena mau hilang-hilang padahal sudah berobat ke sana kemari katanya. Ibu bilang, ibu tanya, diagnosa dokter apa? Belum sempat ulun ke dokter, kemarin ulun ke katanya, ke orang pintar katanya. Loh, kemarin kan kusarankan ke dokter kata ibu. Belum sempat katanya. Oh alah, ibu bilang, susah memang kalau yang dibilangin ini orangnya tidak tamat sekolah. Ternyata ibu saranin ke dokter spesialis anak. Ternyata ketahuan anaknya itu alergi susu sapi. Alergi susu sapi, setelah diganti susunya dengan susu soya, alhamdulillah sembuh. Ibu tanya, berapa habis ke dokter anak? Habis 300.000 katanya. Nah, coba dari kemarin, tidak habis berjuta-juta dan tidak berangkat ke sana kemari. Menghabiskan biaya yang banyak dan tenaga dan waktu yang banyak seperti itu ya. Jadi lembaga pendidikan ini juga mempengaruhi pola pikir seseorang. Ya. Ada yang sering berobat ke orang pintar nggak di sini? Ada nggak? Kalau yang sakit tulak ke dukun misalnya. Nah, itu termasuk ditanyakan tuh pola pikirnya sudah berubah apa belum? Ya. Jadi kalau kita berpikir logis, ya. Kalau kita berpikir logis, pasti kita akan memilih pengobatan yang nyata dulu ya. Kalau misalnya memang ada penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Benar nggak? Sudah diperiksa ke dokter, sudah diperiksa kemana-mana, ke cek lab apa segala macam, tidak ketahuan penyakitnya. Memang ada yang seperti itu, ya, ada. Tapi kita tidak boleh mendahulukan hal-hal yang seperti itu karena kita pola pikir kita tadi, ya, yang kita tanamkan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah media massa. Media massa itu apa? Media massa. Media massa itu ada yang cetak, ada yang elektronik. Apa media massa? Kalau media massa cetak apa? Contohnya? Koran. Ya, majalah, tabloid. Ya, kalau elektronik tuh radio, televisi, apalagi internet, ya kan? Nah, besarnya pengaruh media massa, ya media terutama ya, sangat bergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Contoh misalnya, penayangan berita-berita peperangan atau pelem-pelem atau adegan-adegan kekerasan atau yang berbau-bau sadisme gitu ya. Ini diyakini telah memacu banyak peningkatan perilaku agresif pada anak. Pernah nggak dengar berita atau nonton berita misalnya seorang anak itu terobsesi seperti bermain smackdown, menyemackdown kawannya sampai cedera misalnya ya. Jadi tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan umur itu bisa juga membentuk kepribadian seseorang yang berbau sadisme, yang berbau pornografi, ya, yang belum
anak-anak yang tidak bisa memilah lagi manfaat dari tayangan-tayangan tersebut. Nah, contoh tadi yang berbau-bau pornografi tadi meningkatkan pelanggaran asusila di dalam masyarakat, pembulian. Ya. Kemudian contoh lain lagi, pengaruh media massa juga, misalnya iklan-iklan produk-produk tertentu ya pada media-media elektronik, khususnya media sosial, itu meningkatkan pola konsumsi. Jadi bahkan gaya hidup masyarakat sekarang tuh lebih konsumtif. Benar nggak? Ibu rasakan sendiri sih kalau Ibu. Kita lihat Instagram, kita lihat Facebook, kita lihat apa lagi? Media lain, WhatsApp dan lain sebagainya. Di sana disuguhkan berbagai produk yang contoh misalnya terobsesi ingin putih misalnya ya. Putih seperti orang-orang Korea. Ada nggak di sini yang ingin seperti orang Korea? Biasanya nih ya kalau hari-hari gini nih biasanya idolanya sih orang Korea. Ya nggak? Regita, Bu. Regita. Ya, orang-orang Korea tuh pada Reva, hafal. Bu. Reva, Bu. Kayak siapa namanya? Regita, Bu. Personal-personalnya tuh Ibu sampai lupa. Plastik we anu Korea tuh. Oh gitu. Di mana taunya? Kita tahu. Kayak. Di media massa juga tentunya ya. Nah, misalnya hand body apa tuh biasanya yang rancak di iklan-iklan tuh HB apa ya? HB Dosting, Jar. Habis ya? Habis. Oh, oke. Sebentar lagi ya. 5 menit sudah mau habis. Jadi, HB Dosting dengan menggunakan hand body ini terlihat dalam beberapa hari perubahan yang luar biasa. Ya. Ubah memakai sekalinya 2 minggu kada sing ubah-ubahan. Itu artinya kita termakan iklan. Ya enggak? Ya, Obat Bu. pelangsing. Obat pelangsing. Dengan memakan pil ini misalnya apa namanya? Akan turun 5 sampai 7 kilo dalam seminggu misalnya seperti itu. Yang gendut tuh pada terpancing, pada terobsesi gitu. Aduh, aku kayaknya mau makan obat ini langsung kurus deh gitu. Akhirnya nukar, terpancing. Ibu juga kadang salah satu apa namanya? Yang kadang-kadang juga ikut terpancing dengan propaganda-propaganda yang ada di media massa. Tapi walaupun kadang-kadang barang yang datang itu tidak sesuai dengan ekspektasi, ya itu kadang-kadang kalau kita beli dari online, ya. Nah, pesan yang ingin disampaikan supaya sejalan antara keluarga, teman permainan, sekolah dan media massa itu harus sama, ya. Jadi supaya lancar maksudnya ya. Jangan misalnya di sekolah dipadahkan kada boleh merokok, tapi di rumah keluarga merokok atau keluarga membolehkan merokok, sehingga apa? Pesan yang ingin disampaikan tiap agen itu berbeda. Jadi si individu ini menjadi kebingungan. Nah, di rumah aku dibolehi aja merokok misalnya ya, tapi di sekolah aku udah boleh misalnya seperti itu. Jadi terjadi kebingungan individu ya. Nah, jadi supaya proses sosialisasi berjalan lancar tadi, antara agen yang satu dengan yang agen yang lain itu harus sama, tidak boleh bertentangan. Nanti ada di sini selain media massa itu ada lingkungan kerja. Oke, mungkin nanti ini akan disambung di pertemuan tatap muka kita di kelas ya minggu depan. Mungkin yang untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Ada, Bu. Iya? Itu. Silakan. Absennya nggak ada, Kak, Bu. Ada di kolom chat tadi. Coba yang ini di-share lagi.
temennya yang ada punya linknya di-share lagi di kolom chat. Baru masuk. Oh, Oh, itu sudah ada? udah. Sudah. Udah. Sudah ada lihat? Udah. Udah. Ini kayaknya Ibu sudah lewat waktunya. Silakan berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran dan berjumpa kembali di pertemuan tatap muka di kelas nanti ya. Oke, silakan berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Tadi yang mulai siapa? Randy, Ibu tadi tuh. Oh ya, ayo boleh siapa? Nazil, boleh Nazil? Menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Ya, silakan berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan diisi dulu daftar hadirnya yang yang tidak yang terlambat masuk tadi.